dilebatin, tempel ke luka. Iya. Balutan itu ada dua macam, primer dan sekunder. Yang primer yang mana? Yang nempel langsung ke luka itu balutan primer. Yang setelahnya itu sekunder. Nah ternyata di modern dressing kasa ini tidak boleh dipakai untuk primer dressing, nggak boleh langsung nempel ke lukanya, bolehnya sekunder, harus ada sesuatu yang lain baru ditumpangi kasa. Jadi besok nggak pakai kasa lagi, kecuali untuk membersihkan. Tapi untuk dressing ini boleh, tapi sekunder, ya. Ini ada macam-macam. Ada hidrokoloid. Ini foam yang paling mudah. Polyurethane foam. Gunanya untuk apa? Menyerap eksudat yang banyak. Jadi kalau ada slough, ada eksudatnya yang banyak, baik itu serus maupun purulen, kita bisa pakai foam. Ya. Kalau lukanya infeksi, boleh pakai silver. Ini ada antimikrobialnya. Ya, sebagai balutan primer apa sekunder? Primer. Jadi ini bisa primer, bisa sekunder. Ini juga dressing, walaupun bentuknya krim. Karena ini nanti akan menyentuh luka, jadi ini dressing. Dressing primer apa sekunder? Primer. Jadi kalau luka diolesin dulu, berarti ini yang primer, ini yang sekunder. Kalau nggak pakai krim, langsung ini, maka ini yang primer, ini yang sekunder. Jadi ini selalu sekunder. Ya, biasanya kalau habis foam untuk eksudat yang banyak, ini ditumpangi termasuk pinggir-pinggirnya untuk menampung rembesan. Tetapi seluruh permukaan luka harus tertutup dengan foam. Baru pinggirnya dipadetin lagi dengan kasa. Habis itu pakai kasa dulu. Habis itu boleh ditambah dengan elastik bandage. Tapi pressure-nya harus kita perhatikan, jangan nanti vaskularisasinya makin terganggu. Ya, sayangnya ini harganya lumayan. Jadi ini oleh kami tim KMB yang kemarin pelatihan di Bogor. Jadi ini tidak boleh dibuka sebelum lab beli. Ya, jadi Putri masih mikir nanti ujiannya piye. Nah, ujiannya piye, nanti Ibu tetap pakai ini, enggak yang jauh-jauh. Ibu sediakan yang foam aja, Ibu sediakan yang silver untuk operasi, Ibu sediakan yang hidrokoloid, nanti Ibu kasih namanya ya, ditempel di sini. Itu hidrokoloid itu untuk yang pesnya sedang sampai dengan banyak, tapi lebih sering ke sedang jumlahnya. Kalau sedang itu bagaimana menilainya? Kalau ketika kita buka balutan ternyata di bawah 75% basah balutannya itu sedang. Kalau di bawah 25% itu sedikit. Di atas 75% itu baru banyak. Ya, dan kalau sedang itu kita pakai. Kalau yang banyak kita pakai foam. Kalau yang sedikit kita pakai hidrogel. Yang mana hidrogel? Nah, lupa. Hidrogel ini bisa juga untuk membantu yang nekrosis tadi, untuk melunakkan. Ya, asik. Itu saja. Jadi nanti ini Ibu sediakan, tapi di plastik yang Ibu sediakan itu isinya kasa, tapi ditempel di sini, dijadiin satu, diklip. Ketika nanti ujian, kalian lihat ininya,
tapi yang ditempel kasanya, paham? Ya, jadi kalian milih yang eksudatnya banyak nih. Ibu kasih nanti di status eksudat banyak, kalian milih ini, gitu ya. Nanti ibu kasih catatan-catatan lagi, ibu baru nyusun modulnya. Si Pet tadi udah nanya, itu memang belum ibu bikin, ya, itu ya. Jadi nanti ibu sediakan 3 aja, sama kasa untuk primer, sama kasa ya. Bagaimana untuk merawatnya? Tadi kita diawali dengan pengkajian, sehingga dari awal kita sudah tahu nanti pakai dressing primernya apa, sekundernya apa, itu sudah kita rencanakan, ya. Ini bisa nyambung lagi loh. Jadi memang ibu juga senang gitu kemarin itu, karena luka apapun ketika dokter sudah vonis amputasi gitu, itu ditangani di sana sembuh ya. Jadi nanti kalian silahkan pelatihan di sana, buka praktek, buka klinik, cuma 4 juta, 3,6. Nanti kalau lulus ya, menolong lebih banyak orang gitu ya. Kalaupun ini punya klinik, kok makin banyak klinik, makin bahagia kita, karena makin banyak orang terbantu itu ya. Kita kasih ini, anggap saja Anda pakai yang cakep aja deh. Kaki kan gak bisa. Sayangnya ini tidak kaki. Oh bukan. Yang tadi yang diukur tadi mana? Ya, kita anggap ini jaringan granulasi. Jadi ini ada granulasi, ada 12% slow, lebih kecil 8 ya, tadi salah, 8% slow. Kemudian ini sebenarnya ada sedikit ya radangan dan tidak ada gua. Jadi ini akan kita bersihkan. Kita cuci tangan dulu ya. Sama ya, kita kasih underpad dulu. Diangkat ya Pak ya. Kasih underpad. Kalau perlu diganja sesuatu, bantal, karena dia tidak nahan terus, capek nanti. Terus kita pakai bengkok yang paling besar, ya. Kalau di rumah sakit paling besar di atas plastik resek. Kadang ibu nggak tega, plastik langsung dipasang di bawahnya. Itu ya, benernya bengkok di sini atau baskom. Baskom apa? Stainless itu, tapi yang pendek dindingnya, jangan yang terlalu tinggi nanti sakit. Apa yang kita gunakan untuk membersihkan? Kalau pasiennya tidak infeksi, itu cukup dengan kacamata, cukup dengan tap water. Jadi itu boleh air aqua biasa, air aqua, jangan air sumur, jangan air keran, kecuali kalau di luar negeri, ya. Jadi pakai air aqua. Nah ini sudah ada brown solution, ya, boleh pakai ini. Ini tap water. Ini sudah nggak perlu lagi, zaman dulu. Ya,
kita bersihkan. Belum dibuka, Bu. Hah? Pura-pura. Lupa Putri. Kalau dulu membersihkannya dari bagian luka dulu, sekarang dari sekitarnya. Sekitar luka kita bersihkan sampai bersih. Ganti-ganti kasa sampai bersih. Ya, baru bagian luka. Dalam. Pakai tangan atau pakai pinset? Pakai pinset. Kalau lukanya gede, pakai tangan. Tangan. Biar efektif ya membersihkannya, dan biar pinsetnya juga tidak menyebabkan granulasinya luka, karena ini gampang berdarah ya. Beda nanti kalian perawatan luka kanker, ada lagi luka kanker itu jaringan tumor kankernya itu banyak pembuluh darah baru bercabang-cabang, itu untuk memperdarahi si sel, si organ kanker itu rapuh, kesenggol dikit berdarah. Jadi kalau membersihin luka kanker nggak boleh ada tekanan sama sekali ya. Nah ini boleh ada tekanan tetapi tidak boleh digesek membersihkannya ya. Dibersihin sampai udah bersih. Artinya bersih itu tidak harus lauknya terangkat, karena nggak mungkin kita angkat dengan kasa, harus dengan mekanik ya. Kalau udah bersih baru kita ganti handscoon untuk menangani lukanya. Ganti handscoon ya. Ntar kalian Ganti handscoon. Yang bener handscoon. Lagi ganti handscoon. Ganti handscoon kedua. Besok belum sis. ini handscoonnya yang mengecil apa tangan itu yang membesar? Handscoonnya Bu. Mini size. Handphonenya, Bu. Mini size. Kalian XS. rekam dulu. Bisa dipotong dulu ya. Itu nggak bisa serius terus. Ini pantai. Bener nggak sih? Ya. Benar Bu. Bu bersih buat. Ini kalau ujian apalagi ya pakainya langsung. Jadi Hehehe. kemarin Putri juga ada ujiannya, suruh merawat luka gitu. Imam. Ya, nah ini baru kita kayak kasa lembab ya. Pakai Ini baru kita pakai pinset apa ini? Kirurgis yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang ini apa? Anatomis. Jadi kita pakai yang kirurgis. Sinergis. Ini gunting bengkok ke atas, ya kan? Iya Bu. Ini gunting apa namanya? Gunting nekrotomi. Ya, tomi itu memotong, nekro itu dari kata nekrotik. Ya, untuk memotong jaringan yang nekrotik atau yang stroke. Besok ujian jangan gunting beneran ya. Kalau perlu irigasi lagi. Bersih. Tarik kursi. Jadi biar nggak capek, kalian sambil duduk, ya. Sampai bersih. Mau setengah jam, mau sejam, mau 2 jam, yang penting bersih, ya. Sambil ajak ngobrol pasiennya. Itu udah bersih, kita irigasi lagi. Harusnya ada bengkok satu lagi ya buat alat ya, biar nggak nyampur. Ya, kita ini lagi, bersihin lagi. Ya, udah bersih, ya. Kita keringkan.
Baru kita kasih primer dressing. Mana primer dressing yang mau kita pakai? Ini yang paling lazim dipakai untuk perawatan luka diabetik. Ini namanya zinc cream. Nama pabriknya Mecovacin, tapi isinya ini zinc cream. Ada merah dan ada hijau. Ada satu lagi yang silver, tapi harganya jauh lebih mahal. Yang paling murah yang hijau. Ini yang reguler. Yang merah ini cocok untuk luka yang granulasi. Kita pakai zinc cream yang merah. Ini untuk melembabkan. Kan kita pakai modern dressing itu moist ya. Suasana luka itu harus lembab, harus moist. Lembab, bukan basah. Kalau basah justru akan menyebabkan maserasi. Jadi harus lembab. Lembabnya apa? Ya, kita pakai zinc cream. Ini untuk melembabkan yang pertama, untuk yang kedua merangsang granulasi. Itu biar cepat bentuknya. Kita pakai yang merah. Ya, nanti ini terkontaminasi. Kayak kalau kalian perawatan kan begitu, pindah ke tempat yang lebih kecil. Ya, jangan tempat besar, nanti bolak-balik begini kotor. Ini juga begitu. Ya, taruh di oleskan. Pakai tangan, nggak apa-apa. Kalau ada gua, mau nggak mau harus dimasukkan. Ya. Dimasukin pakai pinset boleh, pakai kasa gitu agak susah ya, dibantu dengan pinset atau dibantu dengan sondenya tadi dimasukkan. Nah, primernya sudah, baru kita sekunder. Sekundernya yang mana? Terserah kita mau memutuskan mana. Kalau eksudatnya banyak, boleh pakai foam. Ya, misalnya ini eksudatnya banyak, kita pakai foam. Foamnya dibuka. Kemudian ibu berjanji tahun depan sudah harus ada deh. Ini bisa 1 foam ya, 1,5. 2 deh. Tuh. Ada 2. Ya, setelah foam atasnya dikasih kasa. Nah, pinggir-pinggir. Ini ya, jadi nanti ujiannya pakai ini, kelopek aja kasanya, baru yang ditempel. Ini foamnya, baru kemudian ini sebagai primer apa sekunder? Sekunder. Foamnya primer apa sekunder? Primer. Sekunder. Ya, primernya apa tadi? Salep. Ya, zinc cream yang warna merah. Ya, ini sekunder yang kedua. Baru kasa gulung. Nanti lah capek. Sudah rapi ya, lulus. Kalau kemarin kan steril. Steril. Ya, ini lebih mudah ya.